Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, Shalom semuanya. Izinkan saya berterima kasih kepada Dr. John dan Ibu beserta dengan seluruh pelayan Tuhan yang ada di tempat ini dan jemaat Tuhan yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan pada hari Minggu ini, di minggu yang ketiga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang memberi. Pertanyaan saya sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, apakah mudah untuk kita memberi? Atau sulit untuk kita memberi? Ada yang mengatakan mudah, ada yang mengatakan sulit. Wong saya aja kekurangan, boro-boro memberi gitu saudara ya. Mudah untuk mereka yang berkelebihan untuk memberi. Tapi untuk yang berkekurangan, mereka akan berkata, nanti gak cukup untuk saya. Lebih baik untuk saya daripada saya harus memberi. Sering kali kita berkata seperti itu dalam hidup kita. Tapi ketika kita mengerti akan kebenaran firman Allah, itu akan membuka paradigma kita, pikiran kita untuk melakukan seturut dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Mari kita akan lihat ayatnya bersama terlebih dahulu dari kitab 2 Korintus pasal 8, ayat 1 sampai dengan ke-9. Saya rindu untuk kita boleh membaca ayat ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Nanti di ayat ke-9 kita akan baca bersama-sama. Kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 9, perikopnya dikatakan pelayanan kasih. Ayat pertama, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat 5, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ayat 8. Mari bersama ayat 9, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar satu hal yang luar biasa
Dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 9. Nanti di rumah Bapak Ibu Saudara bisa selesaikan ayatnya sampai selesai membacanya. Kita akan melihat tentang bagaimana cara untuk mengembangkan kemurahan hati. Murah hati, saudara, ternyata adalah salah satu karakter Allah. Amin. Allah kita adalah Allah yang murah hati, saudara. Murah hati itu merupakan satu bentuk karunia rohani yang Tuhan anugerahkan kepada kehidupan orang-orang percaya. Saudara adalah orang percaya kepada Tuhan. Saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan anugerahkan karunia rohani itu di dalam kehidupan orang-orang percaya, saudara. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengembangkan kemurahan hati? Satu hal yang perlu kita pahami bahwa kata mengembangkan itu butuh suatu upaya, saudara. Butuh suatu usaha dari kita. Jadi tidak bisa datang begitu saja, terus tiba-tiba kita murah hati, begitu saudara. Tidak bisa. Ini butuh suatu proses, butuh suatu perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan, dan kita harus mengalami itu, saudara. Bagaimana kita bisa murah hati? Orang yang tadinya lebih mementingkan kepentingannya sendiri, dia bisa menjadi murah hati, itu butuh proses, saudara. Butuh satu perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Tanpa dengan Roh Kudus, kita tidak akan pernah mengalami satu perubahan di dalam hidup kita. Amin. Sebab firman Tuhan ini yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Bukan perkataan orang lain, saudara. Saudara bisa lelah dalam berdoa. Saudara bisa lelah dalam menasihati orang. Saudara bisa lelah dalam berkata-kata. Tetapi ketika kita membaca firman dan itu menjadi rema dalam hidup kita, itu yang akan mengubahkan kehidupan kita. Pola pikir, paradigma kita berpikir itu akan berubah, saudara. Dari yang tadinya egois mungkin, yang tadinya lebih kepada semua harus kepada saya, self-centernya adalah saya. Tapi ketika kita mengerti akan kemurahan hati, kita mulai bisa berpikir keluar. Kita mulai berpikir kepada sekitar kita. Kita melihat orang-orang di sekitar kita. Untuk menjadi murah hati, saudara. Ada orang berkata, tunggu saya kaya dulu, baru saya bisa murah hati. Saya mau informasikan kepada saudara bahwa kaya itu relatif, saudara. Saudara ketika hari ini berkata, tunggu saya kaya. Nanti ketika saudara kaya, saudara akan berkata, keinginan saya yang ini belum terpenuhi, yang ini belum terpenuhi, yang ini belum terpenuhi. Pada dasarnya sifat manusia tidak akan pernah puas. Betul, saudara? Saudara dengan gaji 1 juta, saudara bisa mencukupkan diri. Saudara dengan gaji 10 juta, saudara juga bisa mencukupkan diri. Saudara dengan gaji 100 juta, kebutuhan akan meningkat. Keinginan saudara akan meningkat. Semua akan meningkat, saudara. Itu sebabnya ketika kita belajar untuk menjadi murah hati, kita butuh kekuatan daripada Tuhan Yesus. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Saudara akan berkata, capek, saya capek, sudah capek. Tapi ketika ada roh Allah yang tinggal dalam hati kita, dan itu memberikan pengertian demi pengertian yang benar, saudara, sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan mampu untuk melakukannya. Mari kita akan melihat slide yang pertama. Apa itu kemurahan hati? Kemurahan hati adalah sebuah sikap yang rela dalam memberi atau menabur tanpa, saudara perhatikan baik, mengharapkan imbalan. Jadi nggak ada tuh embel-embel di belakangnya, saudara. Nanti kalau saya kasih ke Tuhan sekian, terus dihitung, otaknya muter, hitungannya matematika.
30 kali sekian, 60 kali saya dapat sekian, 100 kali dapat sekian. Bukan seperti itu. Karena konsep Tuhan di dalam memberkati kita itu jauh melebihi dari kalkulator yang ada di otak kita. Amin, saudara. Lebih melampaui, saudara, dari apa yang kita pikirkan, saudara. Oleh karena itu, kita harus punya sikap yang rela terlebih dahulu. Orang rela tuh ya sudah begitu melepaskan begitu, saudara. Apa yang seharusnya menjadi haknya itu dilepaskan. Itu rela, saudara. Relanya itu harus benar, saudara. Tanpa mengharapkan imbalan. Jangan ada embel-embelnya, saudara ya. Kamu kan saya pernah bantu, ayo dong sekarang bantu saya. Nah itu mulai tidak tulus, saudara. Tidak ada ketulusan hati dalam memberi. Kamu kan dulu saya tolong, ayo dong sekarang tolong saya. Tidak seperti itu. Tuhan Yesus tidak pernah menuntut apa-apa dari kita. Dia berikan hidupnya, nyawanya, mati tergantung di kayu salib. Dia gak pernah tuntut kita. Gantiin saya dong. Gak pernah, saudara. Tuhan mau untuk kita punya kerelaan hati di dalam memberi. Artinya tulus di dalam kita memberi. Nanti kita akan melihat kenapa kita harus tulus di dalam memberi. Ini luar biasa, saudara. The power of giving ini luar biasa, saudara. Kekuatan kuasa dalam memberi itu menggetarkan kerajaan Allah. Menggetarkan hatinya Tuhan. Asal kita lakukan secara tulus, saudara. Tanpa ada sesuatu motivasi apapun di balik semuanya itu. Sifat ini merupakan karakter Allah. Jadi saya sudah sampaikan di awal bahwa murah hati itu adalah karakternya Tuhan. Sifatnya Tuhan itu adalah murah hati. Dia penuh kasih karunia dan menyatakan kebaikan demi kebaikan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Kalau kita bisa memberi, kalau kita bisa memberkati pekerjaan Tuhan, kita memberkati orang-orang yang membutuhkan, saudara. Itu artinya ada karakter ilahi yang sedang tertanam di dalam hati kita. Dan biarlah itu setiap hari kita upayakan, kita coba usahakan dalam hidup ini supaya karakter itu semakin hari semakin berkembang dalam hidup kita. Nah, kita akan belajar dari satu jemaat di Makedonia, apa yang mereka lakukan di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesengsaraan, saudara. Orang sengsara boro-boro memberi, saudara ya. Buat hidup aja susah, saudara. Buat makan bisa sehari sekali aja sudah puji Tuhan, saudara. Boro-boro harus memberi. Tapi lihat, jemaat Makedonia adalah satu jemaat yang luar biasa, saudara. Ini jemaat yang saya bisa katakan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh peduli dengan isi hatinya Tuhan. Hal pertama yang akan kita lihat dari kehidupan jemaat Makedonia adalah mereka memberi didasari kemurahan. Kata kemurahan itu kerelaan hati. Kita balik kepada definisi awal dari apa itu kemurahan hati, adalah sebuah sikap yang rela. Berarti harus ada kerelaan hati. Meskipun dalam satu kondisi yang kekurangan, saudara. Dalam satu kondisi yang menderita, saudara. Jemaat Makedonia tidak pernah terhalang untuk memberi. Tidak pernah mereka terhalang dalam kekayaan hatinya untuk memberi, saudara. Yang pertama, saudara baik, ingat baik-baik, adalah mereka memberi dalam bentuk materi, saudara. Ini akan berkembang terus karena ketika kita ada di dalam Tuhan, kehidupan kita akan mengalami progresivitas, saudara. Kehidupan kita akan naik, saudara.
Ini hanya uang yang ayat 2 katakan, itu mereka memberi secara sukarela dalam bentuk persembahan. Apa yang membuat jemaat Makedonia mau menjadi berkat bagi orang lain di tengah keterbatasan? Salah satu faktor yang mendasarinya adalah karena mereka cinta Tuhan. Tanpa kecintaan kita kepada Tuhan, kita tidak akan pernah bisa peduli dengan orang lain, apalagi peduli dengan pekerjaan Tuhan, saudara. Karena dasarnya kita harus cinta Tuhan. Hati kita itu harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, dengan tulus kita akan memberi, saudara. Dan yang kedua, jemaat di Makedonia sangat mengerti bahwa itu merupakan kasih karunia dari Tuhan Yesus dan meneladani pengorbanan Kristus. Kalau saudara baca di ayat ke-9 tadi, Tuhan rela dari kekayaannya dia menjadi miskin. Supaya apa? Supaya saudara dengan saya yang miskin ini itu diperkaya oleh karena kemiskinannya, saudara. Jadi jemaat Makedonia sangat mengerti bahwa ini adalah pengorbanan Kristus yang mereka teladani. Bahwa ini sebuah kasih karunia kalau mereka bisa memberi, saudara. Ada waktunya kita tidak bisa lagi memberi, saudara. Ada masanya kita tidak bisa lagi menabur, saudara. Ketika semua Tuhan katakan selesai waktunya, semua berhenti, saudara. Jadi ketika ada masa anugerah, ada masa kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, untuk kita bisa menabur, untuk kita bisa memberi, saudara. Mari lakukan itu dengan satu sikap hati yang benar di hadapan Tuhan Yesus. Slide berikutnya. Murah hati itu adalah sebuah sifat dari dalam, saudara. Jadi saudara gak bisa bikin-bikin. Tadi saya katakan kalau kita bikin-bikin kita capek, saudara. Oh, biar kelihatan orang luar biasa. Kedermawanannya top, saudara. Tapi bukan dari hati yang mengasihi Tuhan. Kita akan capek. Kita akan berkata di akhirnya, sudahlah capek saya. Udah terlalu banyak, saya gak dapat apa-apa juga kok. Perhatikan, hatinya tidak benar. Hatinya tidak tulus. Kalau hatinya tulus, hatinya benar, dia tidak akan berkata seperti itu. Justru dia akan berkata, apa yang aku bisa lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Dengan berkat yang aku terima, apa yang saya bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau hati kita benar, saudara, sekali lagi, hati ini itu sumber kehidupan kita. Kalau ininya tidak benar, saudara, maka at the end of the day, di akhirnya, saudara, kita akan berkata, sudah selesai, saya tidak perlu memberi lagi. Capek. Saya tidak dapat apa-apa juga. Kenapa? Karena dia tidak tumbuh dari dalam. Itu faktor eksternal dia. Ada banyak orang dengan motivasi memberi. Tapi satu motivasi kita. Kita mengasihi Tuhan Yesus. Amin, saudara. Tidak ada motivasi lain, saudara. Tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Cara mengembangkan sikap murah hati itu adalah dengan membiasakan diri memperhatikan kebutuhan orang lain. Jadi belajar untuk gak cuek gitu saudara ya, dengan ya yang paling dekat dululah saudara, suami dengan istri begitu saudara ya, dengan anak-anak, dengan mertua, dengan orang tua, dengan keluarga yang terdekat dulu. Dari situlah kesaksian kita dimulai, saudara. Baru dari situ bisa kita keluar. Jangan keluar dulu yang di dalamnya tidak diperhatikan. Kan aneh ya saudara, ya luar biasa kalau memberi.
Ya ampun, istrinya sobek-sobek kaosnya gitu saudara ya. Kaos dalam suaminya sobek-sobek gak diperhatikan. Kasihan saudara. Aneh gitu saudara ya. Lucu kalau buat saya. Di luarnya top saudara. Di dalamnya ya ampun saudara. Gak jelas begitu saudara. Motivasi memberinya tuh apa gitu. Mari perhatikan baik saudara. Kembangkan itu dari orang-orang terdekat kita saudara. Karena sekali lagi kekuatan di dalam memberi itu menggetarkan hatinya Tuhan saudara. 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 berkata, camkanlah ini. Perhatikan ada kata camkanlah ini, itu ada satu penekanan saudara. Perhatikan baik-baik begitu saudara. Orang yang menabur sedikit akan apa saudara? Kalau kita taburnya sedikit, menuai. Petani menaburnya cuma 1 hektar lahannya. Gak mungkin dia tuai 10 hektar gitu saudara. Aneh gitu saudara ya. Ada fenomena alam apa ini gitu saudara. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Jadi jangan komplain. Kok itu beda nuainya, yang itu sama saya kok lain, sama-sama memberi. Menuainya sedikit, taburannya ya sedikit gitu. Allah kita adil saudara ya. Dia memberikan porsinya dalam hidup kita. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Jangan egois sama Tuhan saudara. Jangan sekarepnya, saya mau naburnya sekian, saya mau dapatnya sekian. Ya gak bisa saudara. Jangan egois sama Tuhan. Ya, jangan dijadikan Tuhan sebagai mesin ATM-nya kita gitu. Dia adil dalam segala jalan-jalannya. Jadi ya sudah terima saudara. Terima dengan penuh sukacita. Dan orang yang menabur apa saudara? Banyak akan menuai. Iya, ini firman Tuhan yang ngomong saudara ya. Jadi yang menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuainya banyak. Itu sudah konsekuensi saudara ya. Sudah sebab akibatnya memang seperti itu gitu. Ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing, nah ini kuncinya nih saudara, memberikan menurut kerelaan hatinya. Tadi rela hati saudara. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Nggak ada intimidasi dalam memberi, nggak ada saudara. Nggak ada diatur-atur, kamu harus sekian. Kamu harus sekian, saudara yang ini sekian, saudara yang ini sekian. Gak ada saudara. Menurut kerelaan hati. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara menabur banyak, terus ngedumel. Habis deh saldo nih. Gak jadi beli cincin berlian yang soliter gitu. Ya gak bisa saudara. Kalau kita tidak rela, gak usah. Toh hanya kita dengan Tuhan yang tahu, saudara. Gembala jemaat saudara gak tahu. Betul ya saudara ya? Hanya saudara dengan Tuhan yang tahu. Rekan-rekan sepelayanan saudara gak tahu. Orang di kanan kiri saudara gak tahu. Paling suami istri yang tahu. Gak usah lama, gak jadi, gak usah. Habis mau ganti pelek ban. 30 juta, jangan-jangan habis nantinya. Kalau tidak ada kerelaan hati lebih baik tidak usah. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bukan dengan menggerutu, bukan dengan ngedumel, bukan dengan komplain sesudah memberi saudara. Gara-gara kamu sipah, kasih-kasih persembahan ke gereja. Gagal nih saya mau ikut arisan. Sudah lebih baik urungkan niat itu daripada kita berdosa di hadapan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Jadi mari kita memberi harus dengan satu sikap yang rela hati. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ini luar biasa saudara ayat ini.
Mari kita baca sama-sama ya saudara ya. Ayat 24, 2, 3. Ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Dan memberi minum, ia sendiri akan diberi. Ayat 24 berkata, ada orang yang menyebar hartanya, tapi bertambah kaya. Ada yang begitu menghemat secara luar biasa, tapi kekurangan terus, saudara. Ini luar biasanya Tuhan kita, saudara. Ketika kita berani menebar harta kita, saudara, ini bicara masih tentang uang, saudara, masih tentang materi, itu dia bertambah kaya. Logikanya kan kalau dunia bilang, ya dihemat dong kalau mau kaya, gitu kan. Dikontrol pengeluarannya, jangan dihambur-hamburkan. Tapi ada orang yang begitu hemat luar biasa, saudara. Itu berkekurangan, selalu berkekurangan, saudara. Kita harus terbuka di hadapan Tuhan, saudara ya. Kita harus punya hati yang terbuka. Kalau memang Tuhan gerakkan untuk kita memberi, itu jangan ditahan. Ya, kalau kita digerakkan, saudara, Tuhan sudah ngomong nih dalam hati, beri, saudara, beri. Jangan ditahan, saudara. Memang kita tidak tahu caranya Tuhan untuk memberkati kita. Tapi percaya, Tuhan tidak pernah berhutang atas anak-anaknya. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah berhutang atas anak-anaknya. Satu hal saya belajar dari karunia memberi, the power of giving, itu adalah pemeliharaan Tuhan atas hidup keluarga kami, saudara. Tahun 2016 yang lalu, saudara, awal Januari itu papa saya divonis sakit, saudara. Ada pembengkakan jantung yang mengakibatkan paru-parunya juga bermasalah. Karena jantungnya bengkak, saudara ya, ada sekian senti bengkaknya. Dan itu menekan ke paru-paru, paru-parunya bermasalah. Dan papa saya adalah seorang perokok berat, saudara. Sempat sih bertobat, saudara, ketika ada gangguan di empedunya, ada batu. Tapi ya setengah tahun lah kurang lebih, setelah itu balik lagi, saudara. Merokok lagi, saudara. Singkat cerita, papa saya butuh banyak biaya untuk pengobatan. Keluar masuk rumah sakit, saudara. Kemudian dokter yang harus menangani dua saat itu. Ada dokter jantung dan dokter paru. 3 bulan setelah itu ternyata papa saya terkena tremor yang cukup parah. Sehingga ada 1 dokter tambahan, dokter syaraf akhirnya. Jadi sekali kontrol tuh 3 dokter, saudara. Obatnya sekali minum 15 biji 1 hari. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 4. Pokoknya sehari totalnya 15, saudara. Kembung kalau minum obat, saudara. Diakalin nanti kalau ada yang kecil, dimasukin ke dalam nasi. Jadi terkunyah ketika sedang makan gitu. Nggak harus banyak minum gitu. Pengobatan yang kami lakukan itu cukup besar, saudara. Dan jujur secara keuangan saat itu tidak cukup kalau mau dilihat, saudara. Ya karena saya bekerja, istri saya ada sedikit usaha, tapi pengobatan yang dilakukan itu melampaui gitu, saudara. Dari apa yang kami pikirkan, apa yang kami bayangkan, saudara. Jadi setiap bulan kami harus keluarkan uang sekian juta untuk obat saja, belum kontrol ini, belum kontrol lab dan sebagainya. Itu sudah ada yang dibantu dengan BPJS, saudara. Ya, tapi tetap biaya masih cukup tinggi. Singkat cerita, kami berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan lakukan hal yang terbaik begitu, saudara ya. Saya tidak minta Tuhan berkati, tapi saya percaya
Tuhan sudah atur semua ini dan ada di dalam rencana dan rancangannya Tuhan. Jadi saya hanya berserah, saudara. Entah dari mana itu datangnya berkat, saudara. Itu tuh selalu ada loh, saudara. Setiap kali harus kontrol tuh ada, saudara. Saya tidak pernah cerita hal ini kepada siapapun, saudara. Kepada rekan-rekan sepelayanan, kepada gembala saya waktu saya masih di gereja yang lama, kepada orang-orang yang ada di sekitar saya tidak pernah, saudara. Dan saya tidak pernah meminjam berhutang, saudara. Karena buat saya pantang untuk hal itu, saudara. Ya, jadi saya tidak pernah berhutang dengan siapapun, saudara. Jadi saya pikir ini kalau tidak cukup bagaimana Tuhan, kalau tidak cukup papa saya harus mengalami satu penurunan lagi secara kesehatan dan pengobatannya pun akan tertunda begitu. Tapi setiap kali pengobatan harus dilakukan, puji Tuhan, Tuhan cukupkan semuanya. Entah dari mana itu datangnya, saudara, tapi saya percaya ada taburan yang pernah ditabur. Ada tuaian yang akan dituai, saudara. Ada hukum tabur, ada hukum tuai. Kalau kita tidak pernah menabur, saudara jangan minta menuai, saudara. Ya, aneh buat Tuhan. Wong nabur enggak kok nuai. Petani kalau enggak nabur benih, dia nuai hasil enggak, saudara? Tidak. Sama, kita kalau enggak nabur, ya kita enggak tuai apa-apa, saudara. Orang yang menabur yang akan menuai, saudara. Nah itu luar biasanya Tuhan kita, saudara. Sampai akhir pengobatan, sampai meninggalnya, saudara. Semua dalam kasih dan kebaikan Tuhan, saudara. Kami tidak ada debt, hutang saat itu. Kami tidak ada pinjaman kepada siapapun, saudara. Tuhan cukupkan sampai akhir pemakaman. Kenapa? Saya percaya ada hal yang pernah kami tabur di dalam pekerjaannya Tuhan. Ingat, kita tidak perlu menabur kita tidak perlu menjadi kaya untuk bisa menabur. Yang Tuhan inginkan adalah kerelaan hati kita. Supaya Allah memberkati taburan kita. Hal yang kedua, saudara. Jemaat Makedonia itu memberi sesuai kemampuan. Nah kalau saudara baca di ayat yang ketiga dari kitab 2 Korintus. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Nah Tuhan mempercayakan kepada setiap orang percaya pemberian-pemberian sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, tadi saya katakan ayatnya juga berkata bahwa kerelaan hati kita. Jadi kapasitas kita berapa, saudara? Kapasitas kita seperti apa? Jangan dipaksakan melampaui kapasitas. Nanti akhirnya jadi mengeluh di belakangnya. Akhirnya jadi komplain di belakangnya. Kalau kita rela hati, sesuai kapasitas, kita beri sesuai kemampuan, pasti sukacita, saudara. Amin, saudara. Nah kita harus berikan ini sesuai dengan kemampuan. Rasul Paulus menuliskan di ayat ke-12 bahwa setiap pemberian kita itu dinilai dari apa yang ada pada kita. Bukan berdasarkan apa yang tidak kita miliki, saudara. Jadi apa yang ada pada kita bukan diada-adakan gitu, saudara. Apa yang ada pada kita itu yang dinilai, saudara. Bukan apa yang tidak kita miliki. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk memberi sesuai dengan kemampuan kita. Amin, saudara. Ketika kita bisa memberi dengan kemampuan kita, maka tidak ada persungutan di hadapan Tuhan. Kita memberi dengan satu sikap hati yang tulus, yang rela, saudara. Karena kemurahan hati itu adalah kerelaan hati kita, saudara.
Amin, saudara. Anak Tuhan, orang percaya kepada Tuhan itu dikenal karena dia murah hati, saudara. Ya, nggak usah jauh-jauh, saudara. Kadang saya masih suka keceplosan gini, saudara. Kalau parkir mobil gitu ya, saudara ya. Masuk nggak ada tukang parkirnya, keluar tukang parkir nongol, saudara. Ini gimana sih tukang parkir? Masuk nggak ada, begitu keluar dia ngambil 4.000 gitu, saudara ya. Seenaknya aja, itu kadang terlontar loh, saudara. Padahal 4.000, saudara. Saudara baru keluar makan dari restoran, habis 500.000. Bayar 4.000 parkir, ngomel. Gitu kan saudara ya? Benar atau betul saudara? Betul saudara. Gitu kan? 500.000-nya gak masalah loh. Saudara bayar ke kasir, jebret. Gesek, sek gitu ya saudara. Tapi 4.000 ini tukang parkirnya tiba-tiba kok nongol. Tadi waktu parkir susah gak nongol gitu. Sering kali kita terlontar seperti itu. Itu cuma tukang parkir yang 4.000. Gimana dengan yang 40.000, 400.000, 4 juta, 400 juta, 4M, saudara. Adakah hati ini rela untuk memberi? Perhatikan hal-hal yang kecil dalam hidup kita, itu akan mempengaruhi hal-hal yang besar di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tuh memberkati setiap kita dengan 2 hal, saudara. Berkat yang Tuhan beri itu memang punya kita, saudara. Tapi ingat saudara, di dalam berkat itu ada 2 hal. Ada benih untuk ditabur, ada roti untuk dimakan. Jangan semua dihabiskan, saudara. Ketika semua habis, mau nabur apa? Ya nggak ada, habis, saudara. Jadi seperti Tuhan memberkati kehidupan kita, kita harus memahami bahwa ada sebuah benih yang harus ditabur. Dan ada bagian kita, roti itu untuk dikonsumsi. Karena roti ini akan habis dimakan, saudara. Ketika benih ditabur, dia akan menghasilkan tuayan. Tuayan inilah yang akan menjadi lagi benih dan roti untuk kita makan. Tabur lagi benih, itu akan kembali lagi dituai. Ini menjadi benih dan roti. Tabur lagi benih, berulang-ulang seperti itu. Itulah kehidupan orang percaya. Jadi ada porsi yang harus dimakan, ada porsi yang harus ditabur. Nah sering ngelesnya di hadapan Tuhan, saya kurang gitu. Nah kalau saya kurang terus, tanpa kita bertindak, kita nggak akan pernah lihat pertolongan Tuhan, saudara. Kita harus berani mengambil satu langkah untuk bertindak. Supaya itu nyata penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Baru kita bisa berkata, benar Tuhan, Kau Allah yang hidup dalam hidupku. Kau Allah yang luar biasa yang menyertai hidupku. Sampai hari ini semua dalam keadaan baik. Sampai hari ini semua diberkati. Saudara kalau bicara berkat jangan bicara yang wow gitu saudara ya. Saudara bisa makan tuh berkat saudara. Saudara bisa makan dengan enak saja itu berkat saudara. Daging onta saudara, oncom dan tahu itu berasa wagyu saudara kalau saudara sehat. Saudara sakit dikasih wagyu, gak ada rasanya. Boro-boro ngerasain, makan juga gak mau saudara. Itu berkat Tuhan saudara. Itu jangan berpikir yang wow kalau berkat, wah saya punya Mercy yang classy terbaru. Saya punya tipe mobil terbaru, saya punya rumah. Enggak saudara, itu bukan berkat Tuhan. Itu berkat Tuhan yang turun dalam hidup kita. Itu adalah apa yang kita bisa nikmati hari ini, saudara. Ya, jangan kita tuntut lebih dari Tuhan. Kita harus tahu diri, sadar diri siapa kita, siapa Tuhan, saudara. Ya, kalau kita tahu diri, kita sadar diri, kita nggak akan tuntut Tuhan terus untuk berkati, tapi nggak pernah nabur, gitu, saudara. Dari kerajaan juga surga Tuhan bilang, aduh, minta lagi berkat nih, suruh nabur. Setengah mati susahnya gitu saudara ya.
Perhatikan baik saudara. Karena benih untuk ditabur itu menghasilkan tuaian saudara. Ya. Tapi mari kita belajar seperti jemaat Makedonia. Mereka bisa memberi secara extraordinary. Melampaui kemampuan mereka. Saya mau saksikan satu hal yang Tuhan bawa dalam kehidupan saya dengan istri saudara. Tahun 2006 saudara, 2005-2006 lah saudara. Kami tuh punya rencana mau beli rumah gitu. Kami sudah ada rumah waktu menikah, cuma rumahnya tuh kurang enak lah gitu saudara, kecil dan lokasinya kurang enak lah karena ada banyak orang mabuk kalau malam minggu gitu saudara. Mengganggu sih tidak saudara, rumah kami tidak pernah diganggu puji Tuhan saudara. Tapi mengganggu begitu saudara. Paginya kalau kami mau ke gereja tuh kadang lihat orang yang masih teler gitu ya di pinggir rumah, di samping rumah gitu. Karena di sebelah rumah itu mereka jual miras saudara. Ya jadi kami berdoa kalau bisa sih jangan lama-lama lah gitu di sini gitu ya sebagai persinggahan saja begitu saudara. Kami berdoa dan istri saya juga punya cita-cita mau punya rumah yang lebih besar gitu saudara ya. Dengan kamar tidur sekian gitu saudara. Dan enak lokasinya kalau bisa di pinggir jalan atau di komplek perumahan gitu ya. Banyak permintaannya saudara ya sama Tuhan gitu ya. Nah kita udah ada kumpulin sedikit lah saudara ya. Untuk awalnya sih coba untuk DP gitu ya saudara. Untuk DP rumah nanti ya nyicil lah gitu. Gak tahu nyicil 20 tahun, 50 tahun gitu saudara ya. Sekebayarnya gitu saudara ya. Sesuai kemampuan. Akhirnya oke, kita coba saving sedikit. Dan ya kita cobalah melihat-lihat juga kondisi rumah di kota Cirebon gitu. Jadi kita tuh muter saudara, kalau hari Sabtu tuh survei rumah udah kayak maklar gitu saudara ya. Lihat rumah yang lagi dibangun, ini gimana Pak, bagus enggak, banjir enggak, udah beberapa tempat kami datangi. Belum kami DP saudara, belum juga ke kantor developernya saudara. Ada sesuatu yang harus kami lakukan, menabur saudara. Menabur untuk pekerjaan Tuhan. Aduh. Hati nih jujur saudara ya, jujur hati saat itu. Aduh. Dana yang mana nih yang dipakai gitu saudara ya. Jadi udah aduh kayaknya enggak deh. Kalau besar sih kayaknya enggak bisa. Ya semampunya aja. Langsung tuh dalam hati saat itu begitu saudara ya. Dan saya gak berani cerita ke istri saya, saudara. Kalau udah mulai begitu tuh agak sensitif, saudara. Apalagi bongkar simpenan begitu, saudara ya. Utak-atik tabungan itu sensitif buat kami berdua tuh agak tidak berani memulainya gitu. Sampai istri saya tuh berkata, jadi gimana nih kita mau tabur berapa? Saya ditantang begitu, kaget ya saudara ya. Mau tabur berapa? Gak ada duit, saya bilang. Gak ada dana nih. Ya bisa sih kalau ini mau dipakai nih yang ini nih. Nih tabungan ini yang untuk DP rumah pakai aja kalau mau. Tapi ya waktu itu kami masih maju mundur tuh saudara. Nggak rela sih gitu saudara. Nih kami kan udah nabung gitu sekian lama gitu kan sifat asli manusia kan begitu saudara ya. Kami udah nabung sekian lama masa iya sih terus keluar gitu aja langsung zret gitu keluar enak banget gitu tuh. Aduh kayaknya enggak deh, sampai itu batas waktu tuh sudah tinggal 2 hari saudara ya. Kami harus memberikan gitu saudara. Istri saya tanya lagi tuh, udah mau 2 hari udah mepet. Jadi gimana nih, kita mau tabur berapa? Ya enggak tahu, enggak ada dana, balik lagi alasan saya sama. Jawaban saya kan balik hal yang sama gitu. Terus istri saya berkata, udahlah kita relain aja ya yang untuk DP rumah. Itu hati saya tuh saudara, hati saya ini konfirmasi Tuhan. Saya tuh udah dapat itu sebetulnya saudara ketika saya doa. Setelah itu disampaikan tuh saya doa beberapa hari saya dapat itu, berikan itu, berikan itu. Itu harta kamu yang berharga, berikan. Tapi saya gak berani ngomong saudara. Sampai istri saya berkata begitu, konfirmasi. Oke, kalau kamu rela
kita berikan. Kita berikan saudara. Begitu kita berikan, kita udah rela, kita kasih. Kita kasih untuk pekerjaan itu selesai saudara. Gak ada tuh dalam hati, Tuhan. Paling saya ngomong gini, ya udah deh kita doa lagi ya, DP rumahnya mudah-mudahan Tuhan gantikan. Gitu. Udah cuma sampai di situ saja, terus sudah kita lupa saudara. Sampai satu hari, beberapa bulan kalau tidak salah hampir 1 tahun dari hari itu, ada orang datang ke kami menawarkan rumah dengan luas 2 kali lipat dari rumah kami yang lama. Hak milik semua sudah bagus, kondisi bangunan mungkin kita tinggal renov sedikit-sedikit, layout bangunan juga bagus saudara. Kami lihat, saya nggak ikut. Dia pergi dengan salah seorang tetangga depan rumah, karena orang depan rumah kami yang menawarkan. Istri saya pergi dengan salah seorang tetangga depan rumah kami. Saya bilang, bagus nggak kondisinya? Bagus kok, udah ada kitchen set, tinggal dirapi-rapikan segala macam begitu. Oke, berapa jumlahnya? Harganya berapa? Sekian. Nggak ada duitnya, saya bilang. Mau segitu pun nggak ada duitnya, gitu. Kita doa, harus doa. Entah bagaimana caranya saudara, saya lupa sampai hari ini saya tidak ingat caranya. Rumah itu terbeli saudara. Rumah itu terbeli. Bahkan sampai biaya renovasinya itu Tuhan sediakan dananya. Itu luar biasanya Allah kita. Dari apa yang kita tabur secara sukarela di hadapan Tuhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena Tuhan punya caranya sendiri untuk memberkati hidup kita. Ada banyak cara yang Tuhan bisa pakai untuk memberkati kehidupan kita. Itu cara kita memberi secara extraordinary. Kalau itu Tuhan gerakan, lakukan. Tuhan gerakan dalam hati kita, lakukan itu. Jangan ditahan. Karena kita mau lihat perkara besar Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Kita akan melihat 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Roti untuk dimakan akan habis ketika digunakan, tetapi benih untuk ditabur akan berlipat ganda, yang pada akhirnya akan kembali kepada kita sebagai roti untuk dimakan dan juga sebagai benih untuk ditabur. Dan yang ketiga, tadi yang pertama jemaat Makedonia memberikan materi sesuai kemampuan. Yang kedua, ada pemberian melampaui kemampuan mereka. Dan yang ketiga, ini yang terakhir yang luar biasa adalah mereka memberi diri dalam pelayanan. Orang yang melayani itu sudah tidak hanya uang, tidak hanya materi, tenaga, pikiran saudara. Itu semua harus diberikan. Bahkan segenap keberadaan hidupnya itu harus diberikan saudara. Progresivitas kita bukan hanya berhenti di materi, tapi tenaga kita, upaya kita, pikiran kita di dalam pelayanan itu melampaui semuanya, saudara. Kita harus progres di hadapan Tuhan. Kalau hanya berhenti di uang, itu hanya di materi. Tapi ketika kita memberi diri dalam pelayanan, itu sesuatu yang Tuhan nilai. Seluruh hidup kita dipersembahkan di atas mezbahnya Tuhan Yesus. Jemaat Makedonia meminta, saudara perhatikan, ada kesadaran dari jemaat Makedonia yang meminta agar mereka juga terlibat dalam bagian untuk melayani orang-orang kudus. Mereka memberikan hidupnya bukan saja hanya harta untuk mereka membantu kebutuhan orang lain. Oleh karena itu persembahkan hidup kita ini yang sementara ini untuk melayani Tuhan. Ada panggilan-panggilan khusus saudara yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita semua.
Ada karunia rohani yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Itu harus dikembangkan, saudara, di dalam kita melayani. Wadahnya itu adalah pelayanan, saudara. Di situ kita mengembangkan karunia kita. Ada yang melayani, ada yang bernubuat mungkin, ada yang mengajar mungkin, saudara. Semua dikembangkan. Bahkan ada karunia rohani memberi, saudara. Itu harus dikembangkan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi tidak berhenti di materi. Tuhan inginkan hidup kita dipersembahkan di hadapan Tuhan Yesus. Ada dua hal yang perlu menjadi perenungan kita hari ini. Yang pertama, apakah kita lebih senang untuk menerima atau memberi? Yang kedua, apakah kita lebih berbahagia untuk melayani atau dilayani? Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengundang untuk tim pujian dan para pemusik. Kita akan nyanyi satu lagu, saudara, dari Mazmur 126, saudara ya. Kita akan belajar, kalau saudara belum tahu lagu ini, lagunya mudah, saudara.